Saya Muhammad Sabri dengan NPM 20 40 30 20 21. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Saya dari lokal A1. Baik, pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengantar digital dan konsep sistem bilangan. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke pendahuluan. Di sini yang pertama yaitu rangkaian digital. Rangkaian digital adalah rangkaian yang hanya menangani sinyal tinggi dan rendah. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwa elektronika digital merupakan dunia dari logika 0 dan logika 1. Kata digital diturunkan dari cara komputer membentuk proses perhitungan dengan cara menghitung digit bilangan. Teknik digital adalah sistem yang memproses nilai diskrit. Dalam representasi digital besaran tidak dinyatakan secara proporsional, tapi dinyatakan dalam simbol yang disebut digit. Kita lanjut. Dalam suatu rangkaian digital hanya terdapat dua tegangan pada diagram berbentuk gelombang. Tegangan ini dilabelkan tinggi dan rendah. Tegangan tinggi adalah plus 5 volt, sedangkan tegangan rendah adalah 0 volt. Tegangan tinggi plus 5 volt disebut sebagai logika 0. Logika ini menandakan dua kondisi, yaitu jika rangkaian bernilai 0, maka peralatan tidak beroperasi atau disebut juga low. Maka peralatan tidak beroperasi atau disebut juga low. Sedangkan rangkaian yang bernilai 1, maka peralatan beroperasi atau disebut juga dengan high. Lanjut. Nah, ini contoh gambar sinyal digital. Jadi bentuk gelombangnya seperti ini. Sinyal digital dapat dibangkitkan oleh saklar hidup mati yang sederhana. Sinyal digital juga dapat dibangkitkan oleh suatu resistor yang berubah hidup dan mati. Sejak beberapa tahun terakhir ini, sinyal elektronika biasanya dibangkitkan dan diolah rangkaian terpadu, yaitu IC, Integrated Circuit. Suatu multimeter digital yang disingkat DMM merupakan suatu contoh peralatan pengukuran digital. Jika arus, hambatan, atau tegangan yang diukur oleh DMM naik, maka akan pada tayangan display meloncat ke atas dengan langkah yang kecil. Bila tangkai geser pada potensiometer digeser, maka tegangan dari titik A ke B akan berangsur-angsur naik. Lanjut. Membahas kelemahan dari suatu sistem rangkaian digital adalah tingginya daya energi yang dibutuhkan untuk mengubah kode desimal menjadi kode mesin atau kode biner. Selain itu, rangkaian digital mempunyai komponen-komponen yang kebanyakan tersusun atas komponen IC, yaitu integrated circuit, yang di dalamnya terdapat kumpulan bahkan puluhan ribu gerbang logika. Dengan kata lain, pada umumnya komponen ini sangat rapuh dan butuh biaya yang cukup mahal
meskipun memiliki kelemahan dalam hal biaya, tetapi rangkaian digital ini sangat efisien atau hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mengkonversi data desimal ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin karena hanya menggunakan kapasitas memori yang efisien. Adanya network interface juga merupakan nilai plus bagi rangkaian digital. Itu tadi kelemahan sistem digital. Lanjut. Nah, di sini perbedaan analog dan digital. Di mana analog yaitu kuantitas analog mempunyai nilai-nilai yang kontinu. Dan analog juga mempunyai sebuah kuantitas yang dilambangkan sebagai tegangan, arus, atau pergerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Nah, di sini sedangkan kuantitas digital mempunyai seperangkat nilai-nilai diskrit. Kuantitas yang dilambangkan dengan ketidakseimbangan kuantitas, tetapi dengan simbol-simbol yang dinamakan digit. Lanjut. Nah, di sini kita membahas keunggulan digital. Beberapa keunggulan digital, yaitu pertama, mudah dirancang. Yang kedua, informasi mudah disimpan. Yang ketiga, lebih teliti. Yang keempat, mudah diprogram ulang. Yang kelima, tahan dari gangguan, tahan dari derau. Yang keenam, dimensi kompetennya makin kecil. Konsep sistem bilangan. Pengantar sistem bilangan. Sistem bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Kita perlu mencacah dan menghitung suatu benda. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari item fisik. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Contohnya G, X, Y, dan F. Itu contoh simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Jenis base radix dalam sistem bilangan. Sistem bilangan mempunyai 4 macam, yaitu 1. Sistem bilangan basis 16, yaitu heksadesimal. Sistem bilangan basis 10, desimal. Yang ketiga, sistem bilangan basis 8, oktal. Yang keempat, sistem bilangan basis 2, yaitu binar. Sistem bilangan desimal. Basis atau radix dari sistem bilangan desimal ini adalah 10, yaitu berkisar dari angka 0 hingga 9. Sinian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Digit atau angka yang terletak di sebelah kiri koma desimal disebut dengan bilangan bulat. Sedangkan digit atau angka yang terletak di sebelah kanan titik desimal disebut dengan bilangan pencacahan. Bilangan pecahan. Sistem bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan yang dipergunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Perlu diketahui bahwa Indonesia menggunakan koma untuk menunjukkan separator atau pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Sedangkan negara-negara lainnya
menggunakan tanda titik sebagai separator pecahannya. Di sistem bilangan desimal, digit atau angka yang berada di posisi berturut di sebelah kiri koma desimal memiliki bobot 100, 101, 102, 103, 104, dan seterusnya. Sedangkan digit atau angka yang berada di posisi berturut di sebelah kanan koma desimal memiliki bobot 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, dan seterusnya. Artinya setiap posisi digit yang ditempati memiliki bobot masing-masing dengan pangkat bilangan yang berbasis 10. Contoh, kita ambil bilangan desimal 235,12. Bagian bilangan bulatnya adalah 235, sedangkan bagian bilangan pecahannya adalah 0,12. Digit-digitnya 5, 3, dan 2 masing-masing memiliki bobot 102, 101, dan bobotnya 10 pangkat 2, 10 pangkat 1, dan 10 pangkat 0. Demikian juga digit 1 dan digit 2 di belakang koma memiliki bobotnya masing-masing, yaitu 10 pangkat 1 dan 10 pangkat 2. Secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. 235,12 sama dengan 2 dikali 100, 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 tambah 5 tambah 10 pangkat 0 ditambah 1 kali 10 pangkat 1 ditambah 2 kali 10 pangkat 2. Jadi hasilnya 235,12. Sistem bilangan biner atau binary. Sistem bilangan biner atau binary numbering system adalah sistem bilangan yang berbasis 2 dan merupakan sistem bilangan yang digunakan oleh semua rangkaian elektronika yang bersistem digital, basis atau radix. Dari sistem bilangan binary ini adalah 2, yaitu angka 0 dan 1 saja. Di sistem bilangan binary ini, setiap angka atau digit memiliki bobot 20, 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Bilangan biner 10.112. Ini berarti digitnya yaitu 1, 0, 1, dan 1 memiliki bobot masing-masing 23, 22, 21, dan 20. Dihitung dari kanan ke kiri. Secara matematis dapat sebagai berikut. 10.112 sama dengan 1 dikali 23, 2 pangkat 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 tambah 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Jika kita kalkulasikan bilangan biner 10.112 ke bilangan desimal akan menjadi 11. Sistem bilangan oktal. Bilangan oktal atau octal numbering adalah sistem bilangan yang berbasis 8. Jadi angka yang digunakan adalah berkisar di antara 0 hingga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sistem bilangan oktal ini, masing-masing angka atau digit memiliki bobot 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3, 8 pangkat 4, dan seterusnya.
Sebagai contoh, kita gunakan bilangan oktal 72148. Ini berarti digit-digitnya yaitu 7, 2, 1, dan 4. Memiliki bobot masing-masing yaitu 8 pangkat 3, 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, 8 pangkat 0. Secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. 72148 sama dengan 7 dikali 8 pangkat 3 tambah 2 kali 8 pangkat 2 tambah 1 8 pangkat 1 tambah 4 kali 8 pangkat 0. Jika kita konversikan bilangan oktal 72148, bilangan desimal akan menjadi 3724. Masuk ke sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal atau hexadecimal numbering system adalah sistem bilangan yang berbasis 16. Sistem bilangan heksadesimal ini menggunakan angka atau digit 0 hingga 9 dan huruf A sampai F. Itu angkanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan hurufnya A, B, C, D, E, F. Huruf A hingga F ekivalen dengan 10 hingga 16. Jadi pada dasarnya sistem bilangan heksadesimal ini merupakan gabungan angka dan huruf. Di sistem bilangan heksadesimal ini, masing-masing angka atau digit memiliki bobot 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3, 16 pangkat 4, dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh yang kita gunakan untuk bilangan heksadesimal. A1C16. Ini berarti digit-digitnya yaitu 7A, 1, dan C memiliki bobot masing-masing 16 pangkat 3, 16 pangkat 2, dan 16 pangkat 1, dan 16 pangkat 0. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. 7A1C 16 sama dengan 7 dikali 16 pangkat 3 tambah 10 dikali 16 pangkat 2 tambah 16 pangkat 1 2 dikali 16 pangkat 0. Jika kita konversikan menjadi bilangan heksadesimal C16, bilangan desimal akan menjadi 31260. Nah, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apabila pemaparan saya kurang jelas tentang pengantar digital dan konsep sistem bilangan, saya Muhammad Sabri dengan NPM 20 40 30 20 21. Saya pamit undur diri dari pemaparan materi saya. Semoga materi yang saya sampaikan